Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Dirayu Anissa MPD. Di video kali ini saya ingin memaparkan cara pembuatan Google Site, yaitu salah satu media pembelajaran berbentuk website yang bisa kita terapkan di pembelajaran apapun. Ya, jadi ini tidak terbatas untuk mata pelajaran kimia, matematika, fisika, ekonomi, dan sebagainya. Jadi ini salah satu media pembelajaran yang bisa dipergunakan oleh siapapun, dosen, guru, dan sebagainya. Nah, sebelum saya ajarkan kepada teman-teman gimana cara pembuatannya, terlebih dahulu saya ingin menunjukkan contoh gambaran dari Google Site itu seperti apa tampilannya. Nah, ini salah satu contoh yang sudah saya buat teman-teman untuk Google Site di mata kuliah media pembelajaran kimia. Jadi tampilan home-nya, tampilan awalnya akan kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ada menu home atau beranda, ada menu jadwal perkuliahan, rencana pembelajaran semester, materi pokok, kemudian ada uji pengetahuan, tugas, dan sebagainya. Kemudian ini adalah tulisan berjalan, jadi ini semacam running text yang kemudian saya buat. Kemudian ada juga deskripsi singkat untuk mata kuliah ini. Kemudian selanjutnya ada profil dari ketiga dosen yang mengampu mata kuliah ini, ada juga sosial media yang bisa dihubungi, dan selanjutnya yang terakhir adalah kolom yang bisa diberikan komentar, yaitu oleh para penggunanya, baik itu dari siswa kita, mahasiswa, ataupun pengguna secara umum yang mungkin mengakses dan masuk ke dalam Google Site kita ini. Jadi tampilannya secara umum kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi, oke, cara pembuatannya bisa kita mulai dengan cara yang pertama, kita masuk dulu ke akun Google Drive. Jadi yang belum punya Google Drive bisa dimulai dari pertama kali membuat akun Gmail. Lalu kita masuk ke akun Google Drive yang kita punya. Selanjutnya, teman-teman bisa mulai dengan cara mengklik tanda plus di sebelah kiri di sini, ya. Yang tulisannya baru, atau kalau Google Drive-nya dalam bahasa Inggris tulisannya new, kita klik, kemudian kita arahkan ke tulisan yang paling bawah yang tulisannya lainnya, lalu kita seret ke sebelah kanan, kita cari tulisan Google Site, ejaannya adalah Google Sites, kita klik, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman kosong dari Google Site kita. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita beri nama dulu dari dokumen ini. Jadi Google Site ini yang sudah kita buat atau yang akan kita desain ini otomatis akan tersimpan di Google Drive kita, teman-teman. Jadi supaya kita tidak sulit mencarinya di mana Google Site ini tersimpan, maka alangkah baiknya kita beri judul nama dokumennya. Misalkan saya mau buat namanya adalah Kimia SMA. Nah, selanjutnya kita bisa mulai mendesain. Yang pertama adalah kita mendesain tulisan awal yang akan pertama kali muncul di bagian beranda atau home dari website kita. Nah, misalkan di sini saya mau kasih judul yaitu SMA Negeri 1 Bandung. Ya, misalkan saya adalah seorang guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Bandung. Maka kita bisa beri judul untuk website kita adalah nama sekolah kita. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa edit fontnya, teman-teman. Kita pilih, bisa kita custom. Misalkan saya mau ubah jadi font Montserrat, ya. Nah, terus kita pilih yang versi tebalnya. Nah, maka tulisannya akan muncul seperti ini. Nah, kemudian misalkan fontnya ini terlalu tebal, nah terlalu besar, ya. Bisa kita kecilkan ukurannya misalkan menjadi hanya 36. Nah, ini boleh seperti ini teman-teman. Atau misalkan mau kita versikan miring, versikan garis bawah, bisa. Bahkan kita ganti warnanya pun bisa. Setelah kita pastikan, nih tulisannya adalah ini, kita juga bisa menggeser-gesernya teman-teman tuh. Bisa diperlebar, bisa kita naik turunkan juga, ya.
Misalkan mau di sebelah kiri, atau di sebelah kanan, atau di tengah, atau agak ke atas, itu juga bisa, teman-teman. Selanjutnya adalah bisa kita mulai isi menu-menunya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi, ya contoh website saya ini kan banyak menu-menunya di atasnya. Nah, bahkan ada sub-sub menunya. Nah, di sini saya ajarkan cara pembuatannya, yaitu dengan cara kita klik tulisan halaman. Ya, di sebelah kanan ada tulisan sisipkan, halaman, dan tema. Ini kita klik halaman di sini. Nah, kita bisa klik lagi di sini tanda plus yang ada di sebelah kanan bawah. Kita klik, teman-teman. Nah, kan muncul kotak dialog kecil. Nah, misalkan teman-teman mau buat menunya adalah riwayat sekolah, atau misalkan langsung saja ke materi, ya. Misalkan teman-teman adalah guru kimia, maka ketiklah materi kimia. Kita klik selesai, nah otomatis langsung muncul menunya di sini, teman-teman. Kemudian misalkan kita mau tambah lagi, menunya adalah menu tugas, ya. Nah, ini bisa kita langsung klik lagi selesai, muncul. Kemudian kita mau tambah lagi, ada menu ulangan harian. Nah, ini bisa kita tambahkan juga, dan seterusnya. Jadi bisa ditambahkan sebanyak mungkin yang teman-teman inginkan. Lalu, misalkan teman-teman di sini posisinya adalah sebagai guru kimia yang tidak hanya mengajar di kelas 10, tapi di kelas 11 dan juga kelas 12. Maka untuk materi kimianya tentu akan kita split atau kita pisahkan, begitu ya. Maka kita bisa memisahkannya dengan cara klik titik 3 yang ada di sebelah kanan di bagian menu materi kimia, kita klik, kemudian kita arahkan ke tulisan tambahkan sub halaman. Kita klik, nah, atau langsung ke kelas aja ya teman-teman, biar tidak terlalu panjang. Kelas 10 selesai, kemudian mau kita tambahkan lagi boleh. Kelas 11, kita klik lagi selesai. Kemudian kita tambah lagi, misalkan terakhir mengajar di kelas 12, begini ya. Nah, ini akan langsung terinput, teman-teman. Nah, ya sub-sub menunya. Jadi kalau siswa dari kelas 10 ingin melihat materi di kelasnya, bisa langsung klik di materi kelas 10. Atau nanti ada siswa kelas 12 yang lupa nih materi di kelas 11 atau kelas 10, juga bisa mengakses di Google Site ini. Begitu. Selanjutnya misalkan kita balik lagi ke halaman muka, teman-teman ya. Nah, untuk di setiap menunya, bahkan di tiap sub menunya, ini bisa kita ganti juga, teman-teman, untuk temanya. Ya. Jadi di sini teman-teman mungkin lihat ya, ada pilihan tema di sebelah kanan, di sebelahnya halaman. Bisa kita klik di sini. Kemudian nah, akan terlihat ya teman-teman bahwa ada banyak sekali jenis tema yang disediakan oleh Google Site. Nah, jadi kita bisa klik mulai dari sini misalkan. Nah, nanti tulisan home-nya akan seperti ini. Atau tulisan home-nya mau kita ganti jadi agak hijau latar belakangnya, atau jadi agak ungu, atau menunya mau kita ganti yang ke vision. Nah, vision itu begini teman-teman, atau mau yang impresi juga bisa seperti ini. Nah, jadi sudah disediakan berbagai macam tema yang menarik. Begitu ya. Nanti ini akan terpakai di seluruh sub menu atau menu-menu yang sudah kita rancang. Nah, selanjutnya untuk background. Nah, di sini bisa kita ganti dengan cara mengklik tulisan ubah gambar. Oke, teman-teman, di sini ada tulisan ubah gambar, kita klik. Nah, ada opsi upload dan opsi pilih gambar. Kalau teman-teman klik upload, maka nanti akan diarahkan ke file-file yang tersimpan di laptop atau file-file yang tersimpan di komputer yang teman-teman miliki saat ini, atau teman-teman yang gunakan untuk mengedit Google Site-nya. Nah, ini contoh gambar yang ada di laptop saya. Atau teman-teman mau ubah dari gambar yang sudah tersimpan di sini,
ya, ini sudah ada dari bawaan Google Sites-nya juga sudah ada banyak. Nah, bisa dari galeri, bisa dengan URL, bisa dengan telusuri, bisa juga melalui album Anda atau melalui Google Drive kita. Jadi di sini ada banyak sekali tawaran yang bisa teman-teman gunakan. Misalkan saya mau pakai dari telusuri. Nah, misalkan saya mau ketik atau cari gambar terkait dengan sekolah untuk dijadikan background di halaman muka awal dari website saya. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Nah, teman-teman bebas memilih yang mana yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan saya pilih gambar yang ini. Setelah saya klik atau kita klik lagi pilih. Nah, silakan ditunggu teman-teman selama beberapa saat. Nah, nanti akan muncul gambar yang teman-teman pilih tadi untuk menjadi background di halaman utamanya atau di berandanya. Nah, untuk di menu yang lain atau submenu yang lain, ya, itu tidak akan terpengaruh nih teman-teman. Jadi ini akan tetap seperti yang awal, masih kosong ya untuk backgroundnya. Jadi yang background yang saya masukkan tadi itu hanya berlaku di halaman utama saja. Untuk di menu-menu yang lain atau submenu yang lain itu tidak akan ikut masuk gambarnya. Gitu ya. Ini jadi contoh saja teman-teman, nanti bisa di custom sesuai keinginan. Kemudian selanjutnya misalkan teman-teman setelah punya tulisan nama yang muncul di Google Sites awalnya seperti apa, backgroundnya seperti apa, selanjutnya bisa kita klik sisipkan. Nah, jadi kalau di halaman utama dari Google Sites kita ini mau ada deskripsi singkat atau mau ditambahkan foto dan sebagainya, bisa kita klik di sini teman-teman, klik sisipkan ya yang ada di sebelah kiri dari tulisan halaman itu dengan klik kotak teks ya kalau kita mau nambahkan sebuah teks. Misalkan di sini kita mau mendeskripsikan sekolah yang teman-teman sekarang kerja di tempat ini. Misalkan SMA Negeri 1 Bandung itu beralamatkan di titik-titik. Itu bisa dideskripsikan di sini. Kemudian kepala sekolahnya siapa namanya. Nah, kemudian berapa jumlah gurunya, berapa jumlah siswanya, begitu ya. Jadi di sini bisa teman-teman ketikkan ya kalimatnya sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kemudian juga nanti bisa diubah background dari tulisan ini. Misalkan kita mau ubah ke gaya 3, nanti tulisan yang kita ketikkan ini ada background warnanya. Atau nanti teman-teman mau pakai gambar, ya boleh pakai upload, boleh pakai pilih gambar sama kayak tadi. Ya misalkan mau backgroundnya begini, ya untuk tulisan ini deskripsi tentang sekolah, nanti munculnya seperti ini. Nah, jadi akan banyak variasi yang bisa teman-teman buat. Nah, ini contoh sederhananya dalam pendesainan dari Google Sites. Lalu kita masuk ya teman-teman ke misalkan teman-teman mau membuat materi ya atau teman-teman sudah punya materi yang tersimpan di laptop atau tersimpan di Google Drive, mau kita masukkan di sini boleh ya. Andai kata kita akan mengajar di SMA kelas 11 misalkan. Nah, kita mau menyisipkan materi, nah bisa diklik dari Google Drive di sini. Ini paling mudahnya itu kita upload saja dari file yang sudah tersimpan di Google Drive kita. Misalkan di sini saya punya contoh. Nah, ini contoh saja teman-teman ya. Ada file PDF di sini. Nah, bisa kita klik sisipkan. Nah, nanti otomatis akan muncul di sini. Jadi, kalau teman-teman sudah menyiapkan materi pembelajaran, mau itu bentuknya Word atau PDF, bisa langsung disisipkan di sini dengan cara klik tadi Google Drive supaya lebih mudah. Nah, ini juga bisa kita custom, teman-teman. Bisa kita perbesar ya, supaya lebih enak terbacanya nanti oleh siswa. Bisa kita besarkan lagi ke bawah atau kita kecilkan. Nah, itu pokoknya terserah kita deh ya, enaknya gimana kalau dibaca oleh siswa atau mahasiswa kita. Nah, itu contoh cara menyisipkannya teman-teman. Kemudian
Misalkan kita lanjut ke bagian tugas. Nah, misalkan teman-teman berikan tugas ya pakai PDF tadi, atau teman-teman mau menyisipkannya dengan Google Classroom. Nah, kalau Google Classroom juga tenang teman-teman, bisa kita sisipkan ya dengan cara apa? Misalkan kita bikin dulu kolom teksnya, kita ketikkan kalimat begini. Anda dapat melihat tugas untuk materi 1, misalkan ada 10 materi. Nah, per materi misalkan teman-teman mau bikin di Google Classroom, nah bisa dimasukkan di sini. Anda dapat melihat tugas untuk materi 1 pada link Google Drive, Google Classroom maksud saya ya, Google Classroom berikut ini. Nah, jadi sebelum kita sisipkan linknya, bisa kita tulis dulu teman-teman. Misalkan klik di sini ya, atau teman-teman mau buat tulisannya adalah Google Classroom. Nanti ini adalah tulisan yang ini teman-teman. Maksudnya akan terintegrasi dengan link dari Google Drive, Google Classroom kita. Nah, misalkan begini ya, teman-teman sudah klik begini, sudah ketik begini, kita bisa mulai dengan masuk ke Google Classroom yang sudah kita siapkan atau Google Classroom yang kita miliki. Nah, ini contohnya teman-teman, saya punya Google Classroom untuk mata kuliah media pembelajaran kimia. Nah, di sebelah kiri ini nanti ada kode dan juga ada titik 3. Nah, ini teman-teman kalau mau punya linknya dengan cara klik titik 3 di sini, kemudian klik salin undangan. Ya, nah ini kita klik. Oke, kita masuk lagi ke Google Sheet kita tadi. Nah, misalkan yang mau kita sematkan adalah di sini, di tulisan klik di sini. Ya, nah, nanti ketika siswa atau mahasiswa klik ini, nanti langsung masuk ke Google Drive, Google Classroom kita tadi, maka tinggal kita blok dulu, kemudian kita klik yang simbol ini teman-teman. Ya, tulisannya adalah sisipkan link. Kemudian kita klik, nah kita pastekan saja tadi link yang sudah kita copy dari Google Classroom. Kita klik, terapkan. Nah, nanti otomatis dia akan berubah begini ya teman-teman, agak ada garis bawahnya, ya. Nah, atau nanti teman-teman mau buat tulisan linknya itu dari Google Classroom juga sama nih, klik sama kayak tadi, dipastekan, terapkan. Jadi nanti tandanya link tersebut sudah terintegrasi dengan Google Classroom kita benar atau tidaknya, itu terlihat dari adanya garis underline atau garis bawah. Begitu ya. Nah, cara ngetesnya gimana? Nah, kita klik preview atau pratinjau. Yang mana simbolnya? Nih, teman-teman. Lihat di sebelah atas ya, ada ini kan tombol back. Ya, undo, ini tombol untuk ke tindakan setelahnya. Nah, ini ada tulisan pratinjau. Ini kayak layar laptop gitu, teman-teman, ya. Kita klik pratinjau. Nah, ini adalah halaman atau tampilan website yang akan muncul ketika siswa atau siapapun mengakses Google Sheet kita di menu tugas. Nah, cara ngetesnya ini tadi bener nggak sih gitu, linknya ketika kita klik di sini akan langsung masuk ke Google Classroom kita. Nah, ini bisa langsung dicobain teman-teman ya, diklik. Nah, otomatis bener teman-teman, langsung masuk ke Google Classroom kita. Jadi sebelum dibagikan link Google Sheet-nya, alangkah baiknya teman-teman uji coba dulu ya dari link-link yang mungkin banyak teman-teman sematkan. Gitu. Nah, setelah itu kita klik close lagi di bawah kanan bawah ini teman-teman untuk back lagi ke Google Sheet yang kita desain tadi. Nah, itu cara menyisipkannya Google Classroom. Nanti kalau teman-teman punya Google Form juga sama ya, Google Form-nya tinggal kita sisipkan tadi pakai simbol ini. Ya, kita blok dulu tulisannya. Nah, tulisannya di sini bervariasi teman-teman ya. Boleh tulisannya klik di sini, boleh tulisannya mau Google Classroom,
atau apapun deh ya, tulisan di sini saya tidak batasi, yang penting jangan lupa nanti disisipkan link di sini ya, supaya ketika siswa mengklik langsung masuk ke Google Classroom atau Google Form-nya. Nah, kemudian misalkan kita masuk lagi ke menu ulangan harian. Nah, sekarang itu kan banyak sekali media-media yang bisa kita pergunakan yang menarik nih teman-teman. Ada Canva, ada Kahoot, ada juga Quizizz. Nah, ini contohnya misalkan teman-teman kita mau menyisipkan ulangan harian, itu adalah soal-soal yang tersedia di Quizizz. Jadi teman-teman boleh buat dulu akun Quizizz-nya, kemudian teman-teman bikin soalnya secara manual, atau kalau mau paling mudah teman-teman ambil aja file dari yang sudah ada di Quizizz. Jadi Quizizz ini kan media yang juga menyediakan beragam sekali soal, bahan-bahan pelajaran ya dari berbagai macam pelajaran. Contohnya di sini saya mau klik science ya, boleh nanti langsung kita diarahkan ke spesifiknya mau tentang apa nih. Ya, sains itu kan luas. Misalkan saya mau soal tentang atom, atau kita spesifikin lagi tentang struktur atom. Nah, kita boleh ketik, lalu kita enter. Nah, nanti akan diarahkan ke berbagai jenis soal nih teman-teman yang sudah pernah dibuat oleh orang lain. Nah, kita boleh pergunakan ini sebagai referensi untuk kita berikan ke siswa. Misalkan saya mau ambil yang ini. Ya, teman-teman, soal yang ini, cara mengintegrasikannya ke Google Sheet kita adalah setelah kita klik tadi, ya, tulisan struktur atom, kemudian kita klik di sini Start Live Quiz, ya, setelah kita pastikan nih soal-soalnya memang sudah sesuai yang kita mau, lalu kunci jawabannya sudah tepat, begitu ya. Nah, ini bisa kita langsung klik Start Live Quiz. Kita klik klasik, lalu kita lagi arahkan ke bawah, kita klik continue. Nah, selanjutnya nanti akan masuk ke live gamenya. Nah, di live gamenya ini nanti akan terlihat yang namanya link dari Quizizz yang sudah kita pilihkan tadi, atau nanti siswanya mau menginput atau masuk melalui kode, ini juga sudah ada kodenya. Nah, jadi caranya misalkan teman-teman mau masukkan linknya saja, ini bisa kita klik tanda copy di sini. Nah, tidak tulisan game link copied ya. Terus kita masuk ke Google Site kita tadi. Nah, kita klik lagi kotak teks yang ada di sebelah kanan. Nah, bisa kita bikin sebuah narasi dulu teman-teman. Anda dapat melihat atau Anda dapat mengerjakan soal ulangan harian pada link berikut ini. Linknya boleh sama kayak tadi teman-teman ya. Misalkan linknya itu adalah mau teman-teman sisipkan di sini boleh ya, sama kayak tadi. Setelah kita ketik misalkan ini kita mau kasih nama Quizizz, kita blok, kemudian kita klik sisipkan link. Nah, kita masukkan link tadi, terus klik terapkan. Nah, nanti udah muncul garis bawah, atau teman-teman mau langsung sematkan tampilan Quizizz-nya di sini. Nah, boleh dengan cara klik sematkan. Lihat di bawah kotak teks ada tulisan sematkan. Nah, ini bisa juga langsung dengan URL teman-teman, kita pastekan link tadi. Nah, kita pilih yang sebelah kiri ya. Tulisannya adalah ini seluruh halaman. Kemudian setelah itu kita klik lagi sisipkan. Nah, kita tunggu beberapa saat teman-teman, nanti akan muncul tampilan Quizizz-nya seperti ini. Nah, ya. Jadi ini nanti bisa langsung dimainkan oleh siswanya. Kalau siswanya tidak mau klik link yang ada di sini. Nah, siswanya bisa langsung join ke Quizizz di sini. Nah,
supaya lebih meyakinkan, kita bisa klik pratinjau di sini, sama seperti tadi, atau preview. Tampilannya seperti apa nih nanti kalau sudah siswa yang mengakses? Nah, kan seperti ini teman-teman, ya. Jadi tinggal siswanya editkan namanya di sini. Nah, nanti siswanya sudah edit nama mereka, tulis namanya secara lengkap, tinggal diklik start. Nah, nanti otomatis quiziznya akan muncul di sini, ya. Nah, itu contohnya teman-teman. Atau misalkan teman-teman mau mengintegrasikannya dengan Google Form. Nah, Google Form-nya juga sama. Sebaiknya langsung dimasukkan dulu ke Google Drive, ya, supaya tidak bingung mencarinya. Nah, Google Form-nya contohnya di sini, misalkan saya punya soal uji pengetahuan. Nah, saya klik dari Google Drive saya, kemudian saya klik sisipkan. Nah, nanti akan muncul juga sama teman-teman di sini Google Form-nya. Bisa kita perlebar lagi, atau mau kita kecilkan halamannya boleh. Ya, bisa kita atur supaya nanti tampilannya menarik dan siswa bisa membacanya dengan baik. Jadi jangan terlalu kecil dan jangan juga terlalu, ya teman-teman. Tampilannya diatur aja sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah semua sudah siap nih teman-teman, segala sesuatunya sudah kita masukkan, kemudian bisa kita mulai save lagi. Nah, jadi ini kan baru tersave secara sementara nih di Google Drive-nya. Nah, kalau teman-teman mau langsung, misalkan sudah selesai desainnya, mau membagikan link dari Google Site ini ke siswanya, bisa klik publikasikan di sini. Nah, nanti akan muncul kotak yang harus teman-teman isikan mengenai apa sih nama Google Site-nya yang akan kita publikasikan ini. Dan pastikan namanya itu tidak pasaran atau sudah dimiliki oleh orang-orang sebelumnya. Jadi misalkan saya mau beri nama, ini adalah Google Site untuk SMA Negeri 1 Bandung, misalkan BDG. Nah, kalau sudah muncul tulisannya seperti ini, ya, biru, berarti dia sudah belum ada yang punya. Jadi ini bisa kita pakai. Tapi kalau tulisannya munculnya begini teman-teman nih, merah. Itu ada tulisannya, maaf alamat tersebut sudah digunakan. Berarti sudah ada orang sebelumnya yang mendesain Google Site dengan nama ini. Maka teman-teman harus cari alternatif lainnya. Itu misalkan dengan ejaan BDG atau Bandung. Nah, setelah itu bisa kita klik publikasikan di sini. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, lalu kita bisa klik titik 3 di sini, opsi. Nah, kita cari tulisan lihat situs yang dipublikasikan, ya. Kita klik lagi. Nah, ini akan masuk ke Google Site yang benar-benar akan muncul nanti ketika orang-orang mengakses Google Site kita. Nah, jadi ini benar-benar yang sudah siap akan kita publikasikan, kita bagikan ke banyak orang. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Ya, ini contoh saja. Kalau masih mau diedit, itu masih boleh, teman-teman. Ya, silahkan diedit sesuai dengan keinginan. Sampai sudah fix, baru teman-teman share linknya. Jadi kalau belum fix atau belum complete, itu jangan di-share dulu teman-teman, karena takutnya nanti diakses sama orang, isi linknya belum lengkap ya. Nah, ini nanti bagian kolom atas ini ya, yang berisi tulisan https://google.com/view/SMA-negeri1bdg/halaman muka. Nah, inilah link yang harus kita kopikan, kemudian kita bagikan ke siswa kita, ya. Terserah mau via email atau via Google grup WhatsApp dan sebagainya. Jadi inilah yang akan teman-teman selalu gunakan ketika siswa mau mengakses. Nanti kalau teman-teman semisal nih, ya, ternyata sudah men-share ini, kemudian teman-teman masih mau ngedit. Nah, itu caranya tidak perlu di-share ulang lagi, ya.
link websitenya masih sama. Kalau misalkan kita masih mau edit nih, misalkan teman-teman mau menambahkan YouTube nih, misalkan di materi kelas 10. Nah, misalkan kita mau sisipkan YouTube. Oke, kita cari di sini menu sisipkan. Ada menu YouTube. Kemudian misalkan kita mau cari tentang materi atom. Nah, kita klik enter. Kita mau sisipkan nih untuk YouTube. Misalkan ini video yang pertama. Kita klik pilih. Nah, misalkan ini adalah materi tambahan nih yang misalkan teman-teman masukkan ke Google Site, atau misalkan teman-teman lupa menambahkan, kemudian baru sempat ditambahkan. Nah, ini bisa mulai disisipkan, kemudian setelah disesuaikan ukurannya, besarnya, lebarnya, nah teman-teman tinggal klik lagi di pojok kanan atas ini, klik publikasikan. Nah, nanti terarahkan seperti ini. Draftnya ini merupakan hasil pemasukan dari YouTube tadi. Jadi kalau ada perubahan nanti yang muncul akan sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah versi lamanya. Nah, jadi setelah ini kita klik lagi tulisan publikasikan di sebelah kanan atas, tulisan mempublikasikan. Nah, nanti siswanya ketika mengakses kembali link yang sama nih, yang ini, nanti munculnya akan tulisan menunya ini, link ini akan muncul ya, YouTube-nya. Kalau tidak percaya nih, saya refresh ya. Ini kan linknya masih sama. Saya arahkan ke materi kimia kelas 10. Ya, apakah betul YouTube-nya sudah muncul atau belum? Nah, kita bisa tes dulu. Nah, bisa terlihat ya teman-teman, awalnya tadi tidak ada ya untuk YouTube-nya. Nah, sekarang sudah muncul. Nah, ini nanti siswa bisa langsung klik, otomatis nanti YouTube-nya jalan ya. Nah, ini cara untuk melihat apakah perubahan yang kita masukkan ke Google Site itu beneran sudah muncul atau belum. Jadi setiap perubahan yang teman-teman buat, selalu klik di pojok kanan atas, publikasikan. Untuk link Google Site-nya tidak perlu dibagikan berulang kali. Ya, tetap linknya itu akan sama, tinggal nanti siswanya mengakses menu-menunya aja. Ya, ada di mana perubahannya, begitu. Oke, teman-teman, saya harap mudah-mudahan tutorial singkat ini bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar, dan untuk Google Site-nya mungkin tidak sama persis dengan yang saya miliki, karena jika saya harus buatkan tutorialnya sama persis dengan yang saya buat di sini, untuk tampilan home-nya kan agak sedikit berbeda ya dengan yang saya contohkan tadi, itu butuh waktu yang agak lama teman-teman, saya harus menjelaskan. Jadi mudah-mudahan di video selanjutnya saya bisa jelaskan bagaimana cara membuat running text, menyisipkan tanggal, waktu, kemudian gimana cara cover gambarnya ini otomatis berganti dan sebagainya di sini. Mungkin saya bisa jelaskan di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.